Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini, siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Malam di desa Kedawung selalu punya suasana yang beda. Udara terasa lembab, jalanan sepi, dan di kejauhan hanya terdengar suara jangkrik bersahutan dengan lolongan anjing yang entah menggonggong ke arah siapa. Tapi di tengah kesunyian itu, ada satu tempat yang justru penuh kehidupan. Sebuah warung kecil di pinggir jalan desa, dengan papan kayu bertuliskan, "Nasi goreng Mbah Karmin." Huruf-hurufnya sudah pudar, tapi semua orang di sekitar situ tahu betul, warung itu nggak pernah sepi, bahkan sampai lewat tengah malam. Lampu Petromax yang tergantung di depan warung berayun pelan, tertiup angin. Cahayanya kuning redup, tapi cukup untuk menampakkan wajah-wajah pembeli yang sabar menunggu giliran. Dari anak muda, pekerja proyek, sopir truk, sampai bapak-bapak tua yang cuma pengen makan sambil ngopi, semua rela antre di sana. Aromanya luar biasa, bumbu nasi gorengnya bikin perut, siapapun yang lewat langsung keroncongan. Bau kecap yang gosong sedikit di wajan besar, campur dengan aroma bawang putih goreng dan telur, benar-benar menggoda. Setiap kali Mbah Karmin mengaduk nasi di wajan besar itu, suara sutilnya nyaring dan berirama. Ceprak, seprek, kayak musik malam yang khas dari warung itu. Orang-orang bilang, nasi goreng buatan Mbah Karmin punya cita rasa yang gak bisa ditiru siapapun. Gurihnya beda, pedasnya pas, dan setiap suapan bikin ketagihan. Ada yang bilang, rahasianya di bumbunya. Ada yang bilang, karena berasnya dari panenan sendiri. Tapi ada juga yang berbisik, kalau rasanya terlalu enak buat ukuran manusia biasa yang masak. Warung itu cuma buka malam hari. Tepat jam 9 malam, Mbah Karmin mulai menyalakan Petromaxnya. Dia duduk sebentar di kursi kayu, sambil merokok kretek, lalu pelan-pelan mulai menyiapkan bahan-bahan. Anehnya, dia selalu sendiri. Gak pernah ada yang bantuin, padahal pembelinya banyak banget. Kalau orang tanya kenapa nggak pakai karyawan, Mbah Karmin cuma jawab singkat, "Ora usah, wesana, ting bantu." "Nggak perlu, sudah ada yang bantu." Jawaban itu selalu diikuti dengan senyum tipis yang entah kenapa bikin bulu kuduk berdiri. Mbah Karmin bukan orang muda, umurnya mungkin sekitar 60 tahun, tapi tubuhnya masih tegap, kulitnya gelap karena sering kena asap dan panas, dan matanya tajam tapi kosong. Seperti orang yang udah lama gak tidur. Kadang waktu masak, pandangannya menerawang ke arah belakang dapur, seolah ada seseorang di sana yang lagi diajak bicara. Yang bikin orang makin penasaran, nasi gorengnya gak pernah habis. Mau seberapa ramai pun pembeli datang, stoknya selalu ada. Pernah suatu malam, ada rombongan pekerja proyek dari kota datang. Mereka pesan lebih dari 20 piring sekaligus. Semua dilayanin satu-satu, panas, lengkap, dan rasanya tetap sama. Herannya, wajan di depan Mbah Karmin gak kelihatan berkurang isinya. Warga sekitar cuma bisa geling-geling kepala. "Wong aneh, tapi rezekina ora entek-entek," kata Pak Darto, tetangga depan warung. Artinya, orang itu memang aneh, tapi rezekinya gak habis-habis. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang gak semua orang tahu. Atau lebih tepatnya, gak semua orang mau tahu. Karena setiap kali ada yang ngebahas lebih dalam soal warung itu, suasana langsung berubah tegang. Orang-orang biasanya cuma jawab pendek, "Sudahlah, yang penting jangan mes-mesem sama Mbah Karmin." Suatu malam, ada seorang pemuda dari luar desa, namanya Rian, datang ke Kedawung. Dia baru pindah ke kosan dekat balai desa karena kuliah di kota sebelah, dan malam itu dia kelaparan. Dari rekomendasi warga, dia dengar tentang nasi goreng legendaris Mbah Karmin. Karena penasaran, dia jalan kaki ke sana sendirian sekitar jam 10 malam. Begitu sampai, warungnya penuh. Tapi anehnya, suasana di sana bukan kayak warung biasa. Walau banyak orang, nggak ada suara ribut. Semua diam, makan dengan tenang, dan setiap kali Mbah Karmin lewat ngasih piring,
mereka cuma senyum tanpa bicara. Kayak semuanya udah tahu aturan tak tertulis di sana. Rian duduk di pojok, nunggu giliran. Di meja depannya ada seorang sopir truk yang baru selesai makan. Sopir itu menatap nasi goreng di piring kosongnya, senyum, lalu berdiri. Tapi waktu dia mau bayar, Mbah Karmin cuma bilang, "Wes bayar." Padahal dia belum ngeluarin uang sama sekali. Rian sempat bingung, tapi nggak mau mikir aneh-aneh. Akhirnya giliran dia tiba. "Pedes, Mas?" tanya Mbah Karmin tanpa melihat wajah Rian. "Sedang aja, Mbah," jawabnya sopan. Suara sutil kembali berbunyi nyaring. Dari gerakannya, Rian bisa lihat tangan Mbah Karmin cepat banget. Kayak udah hafal setiap langkah. Tapi anehnya, setiap kali Mbah Karmin membalik nasi di wajan, bayangannya di dinding gak sama. Kadang bayangan itu terlihat lebih tinggi, lebih besar, bahkan di satu momen seperti punya dua kepala. Rian sempat mengerjap. Mungkin cuma efek lampu, pikirnya. Tak lama kemudian, sepiring nasi goreng panas diletakkan di depannya. Aromanya bener-bener bikin lupa lapar. Rian makan perlahan, menikmati setiap suapan. Rasanya luar biasa enak, beda dari nasi goreng manapun yang pernah dia coba. Tapi setelah setengah piring, dia mulai merasa ada yang aneh. Lidahnya terasa kaku, jantungnya berdebar lebih cepat, dan udara di sekitar warung terasa dingin. Wajah orang-orang di sekitarnya terlihat samar, seolah semua sedang menatapnya dalam diam. Dia memaksakan diri menelan suapan terakhir, tapi pandangannya mulai buram. Dalam setengah kesadaran, dia sempat melihat Mbah Karmin berdiri di belakang wajan, senyum pelan, dan berkata pelan, "Wis melebu siji. Maneh, sudah. Masuk satu lagi." Rian gak tahu apa maksudnya. Setelah itu semuanya gelap. Malam terus berjalan. Pembeli datang dan pergi seperti biasa. Gak ada yang sadar kalau ada satu kursi kosong di pojok yang tadi diduduki Rian. Dan anehnya, piring bekas makannya sudah hilang entah kemana. Beberapa warga yang rumahnya dekat warung mengaku malam itu mereka mencium bau amis yang samar-samar, bercampur dengan aroma nasi goreng. Tapi mereka pura-pura gak tahu, karena takut. Di desa Kedaung, sudah lama beredar cerita kalau warung itu bukan sekadar tempat makan. Katanya, ada penunggu yang menjaga Mbah Karmin sejak dulu. Sosok itu gak pernah kelihatan, tapi selalu hadir di belakang warung. Kadang waktu larut malam, orang yang lewat bisa lihat bayangan besar duduk di kursi belakang. Padahal gak ada siapa-siapa di situ beberapa tahun lalu. Pernah ada orang kota yang datang buat liputan. Katanya mau bikin konten kuliner viral, tapi setelah syuting di sana, 2 dari 3 krunia jatuh sakit aneh. Badannya panas, tapi dokter bilang gak ada penyakit. 1 minggu kemudian, mereka pulang ke Jakarta. Tapi kabarnya, yang satu meninggal di perjalanan. Sejak itu, gak ada lagi yang berani ngeliput. Mbah Karmin sendiri jarang bicara. Suaranya serak, nadanya pelan, dan kadang terdengar kayak bisikan. Tapi setiap kotek ketania bikin orang gak bisa membantah. Kalau dia bilang sudah, cukup, maka orang-orang langsung nurut. Walaupun belum kenyang, orang-orang desa sering berbisik kalau dulu Mbah Karmin pernah bangkrut total. Warungnya sepi, hutang banyak, bahkan sempat mau jual rumah. Tapi entah kenapa, setelah dia pergi ke Gunung Merapi selama 3 hari 3 malam, begitu pulang, rezekinya langsung berubah drastis. Warungnya mendadak ramai, dan sejak itu dia selalu buka malam hari. Katanya, waktu di Merapi, Mbah Karmin ketemu sesuatu, bisik Buati, pemilik warung sebelah. Tapi orang ngerti opo. Sing jelas, sawisa kuwi kabeh berubah, tapi nggak tahu apa. Yang jelas, setelah itu semuanya berubah. Sejak malam itu, setiap kali orang makan di warung itu, mereka selalu ngerasa aneh. Setelah pulang, mimpi mereka dipenuhi suara orang memanggil nama mereka dari arah dapur. Kadang terdengar bisikan lembut, "Balik meneh yo, mangan kene maneh, datang lagi ya, makan di sini lagi." Dan anehnya, mereka beneran balik lagi. Bahkan tanpa sadar, beberapa warga bilang, mungkin Mbah Karmin memang diberi berkah karena rajin sedekah. Tapi yang lain percaya, ada perjanjian yang lebih gelap dari sekadar rezeki lancar. Karena di dunia ini, gak ada yang benar-benar gratis. Malam semakin larut, satu persatu pembeli mulai pulang. Tapi wajan besar di depan Mbah Karmin tetap penuh, seperti gak pernah berkurang. Dari arah belakang,
Angin berhembus pelan, membawa suara lirih seperti orang berbisik, tambah siji maneh. Mbah Karmin berhenti sejenak, menatap kosong ke wajan. Lalu tersenyum. Ayo Ben, cepat warek, gumamnya pelan. Ayo, biar cepat kenyang. Dan di saat semua orang mengira warung itu cuma tempat makan biasa, di dapur belakang yang gelap, ada bayangan hitam besar yang bergerak pelan, menunggu mangsa beri. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Awan menggantung tebal di atas langit desa Kedaung, menutupi sinar bulan yang biasanya menerangi jalanan. Rian melangkah pelan di antara jalan setapak yang sepi, dengan senter dari ponselnya sebagai satu-satunya sumber cahaya. Dari kayohan, ia melihat sinar kekuningan dari lampu Petromax yang tergantung di warung kecil. Tulisan nasi goreng Mbah Karmin terlihat samar tapi jelas, seperti memanggil-manggil namanya. Rian menelan ludah. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya ia lewat di jalan itu. Tapi malam ini, entah kenapa, langkahnya terasa berat. Seolah ada yang membisikkan dari dalam kepala. Mampir we, sek piring we, ora opop, mampir saja. Satu piring saja tak apa-apa. Ia menghela napas. Paling cuma lapar aja, gumamnya. Perutnya memang kosong sejak sore. Akhirnya, ia memutuskan untuk mampir ke warung itu. Tempat yang katanya legendaris dan sudah berdiri puluhan tahun. Begitu mendekat, aroma nasi goreng itu langsung menusuk hidungnya. Wangi bawang putih goreng bercampur kecap manis terbakar, membuat perutnya semakin keroncongan. Tapi ada aroma lain yang samar. Sulit dijelaskan, bukan bau masakan, tapi seperti bau besi atau darah yang kering. Rian mencoba menepis pikirannya. Warung itu malam itu cukup ramai. Ada 4 meja kayu panjang, semua hampir penuh. Beberapa orang makan dengan wajah datar, tanpa banyak bicara. Yang terdengar hanya suara sutil beradu dengan wajan besar dan bunyi api yang menyambar-nyambar di sudut dapur. Mbah Karmin berdiri seperti biasa, tubuhnya membungkuk sedikit, tangan kirinya cekatan mengaduk nasi. Sementara tangan kanannya sesekali memegang rokok kretek yang nyaris habis. Asapnya menari-nari di udara, membentuk pola aneh yang cepat lenyap. Rian memperhatikan cara Mbah Karmin bekerja. Tak ada takaran bumbu, tak ada hitungan. Semua dilakukan dengan naluri. Setiap gerakan terasa cepat, presisi, dan anehnya, seperti berirama. Ciprak, ciprak, bunyi sutil terdengar konstan. Tapi di sela-selanya, Rian merasa mendengar bisikan halus yang keluar dari arah dapur belakang. Suara itu seperti orang melantunkan sesuatu dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Rian duduk di kursi dekat tembok, di mana cahaya lampu agak redup. Dari sana ia bisa melihat hampir seluruh warung. Ia menunggu sambil memainkan sendok. Matanya sesekali melirik ke arah Mbah Karmin. Saat itu, seorang pelanggan di depan Rian bangun dan keluar. Tapi sebelum pergi, pelanggan itu sempat menatap Rian sebentar. Tatapan kosong, seperti orang linglung, lalu berjalan pergi begitu saja tanpa membayar. Anehnya, Mbah Karmin tidak memanggilnya. Ia hanya tersenyum kecil dan berbisik pelan, wes lunas. Rian mengerutkan kening. Udah, padahal dia nggak bayar. Pikirnya heran, tapi Mbah Karmin sudah kembali fokus ke wajannya. Beberapa menit kemudian, Mbah Karmin berjalan ke arah Rian, sambil membawa sepiring nasi goreng panas yang mengepulkan asap. Iki, wis mateng, pedas, pas, katanya pelan sambil meletakkan piring itu. Terima kasih Mbah, jawab Rian sopan. Rian menatap nasi goreng itu. Warnanya agak gelap, mungkin karena kecap yang lebih banyak dari biasanya. Tapi yang bikin menarik adalah aroma bumbunya. Ada sesuatu yang khas, seperti daun rempah atau minyak tertentu yang jarang ia cium di tempat lain. Ia menyendok sedikit, meniup pelan, lalu memasukkan ke mulutnya. Seketika, matanya membesar. Rasanya bener-bener luar biasa, gurihnya pas, sedikit pedas, tapi ada sensasi lembut yang bikin lidahnya seolah bergetar. Rasa itu begitu kuat, sampai membuat tubuhnya hangat dari dalam. Ia makan cepat, suapan demi suapan, sampai lupa waktu. Namun, ketika piringnya hampir setengah, Rian merasa sesuatu berubah. Rasanya masih enak, tapi sekarang lidahnya mulai mati rasa. Ia berhenti sejenak, mencoba meneguk air putih, tapi tenggorokannya terasa kering. Dadanya mulai berdebar kencang. Ia menatap sekeliling. Pembeli di sekitarnya masih makan seperti biasa. Tapi entah kenapa, wajah mereka terlihat kabur, seperti diselimuti asap tipis. Lampu Petromax yang tergantung di langit-langit
bergoyang pelan. Lalu, cahaya di ruangan itu terasa lebih redup. Rian mengusap keningnya. Tubuhnya mulai panas. Ia memejamkan mata sebentar, tapi saat membuka lagi, ia melihat sesuatu di sudut pandangnya. Bayangan hitam berdiri di belakang Mbah Karmin. Tinggi, besar, dan tidak bergerak. Bayangan itu seolah menatap ke arah Rian. "Bah, itu siapa di belakang?" tanya Rian dengan suara pelan. Separuh bergetar. Mbah Karmin berhenti sejenak, menoleh sedikit sambil tersenyum tipis. "Ora ono sebes makan way, nggak ada siapa-siapa nak, makan saja." Rian menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia mencoba melanjutkan makan, tapi setiap suapan sekarang terasa aneh. Semakin lama, rasa nasi goreng itu bukan lagi gurih, tapi getir. Ada rasa pahit samar di ujung lidahnya, seperti darah. Perlahan, pandangannya mulai buram. Dunia di sekitarnya seolah berputar. Suara orang mengunyah berubah menjadi gema rendah yang menakutkan. Suara wajan beradu dengan sutil sekarang terdengar seperti dentuman logam yang jauh di telinga. Rian mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemas. Sendok terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi ting yang terdengar terlalu keras. Ia menatap Mbah Karmin yang kini berjalan mendekat. Wajah Mbah Karmin samar-samar berubah. Matanya tampak lebih merah dan senyumannya makin lebar. "Wis, kekapl," katanya pelan, tapi suaranya bergema di kepala Rian. "Wis, melebu siji maneh." Kalimat itu bergema seperti mantra. Rian ingin bertanya, apa maksudnya? Tapi lidahnya berat. Tubuhnya perlahan rebah di atas meja. Pandangannya menghitam. Dan sebelum semuanya gelap, ia sempat melihat sekilas. Bayangan hitam tadi kini berdiri di samping Mbah Karmin, menunduk. Seolah berterima kasih, orang-orang di warung tetap makan seperti biasa. Tak ada yang panik. Bahkan, dua orang pembeli yang duduk di meja sebelah menatap Rian sebentar, lalu melanjutkan makan. Beberapa saat kemudian, Mbah Karmin memanggil seorang lelaki tua yang duduk di ujung warung. "Pak Deh, tolong diangkat sing iki." "Baik, tolong angkat yang ini." Lelaki tua itu berdiri pelan. Ia berjalan ke arah Rian yang sudah tak bergerak. Wajahnya datar, seperti sudah biasa melakukan hal itu. Ia memanggul tubuh Rian ke belakang warung tanpa sepatah kata pun. Suasana tetap sama. Api di dapur menyala tenang. Dan Mbah Karmin kembali mengaduk nasi di wajan besarnya. Suaranya kembali ritmis. Ciprak, 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 diselingi dengan tawa kecil di antara desis minyak panas. Beberapa menit kemudian, Mbah Karmin keluar dari dapur membawa piring baru. Wajahnya terlihat segar, seolah tidak terjadi apa-apa. "Siji, maneh!" serunya pelan. "Siji maneh kanggo rejeki wengi. Satu lagi untuk rezeki malam ini." Di luar, angin malam berembus pelan. Lampu Petromax bergetar ringan. Dan di kejauhan terdengar suara burung hantu yang bersahut-sahutan. Sekitar 1 jam kemudian, seorang pemuda lain datang ke warung itu. Ia tampak senang, karena masih buka. "Untung belum tutup," katanya. "Saya dengar ini nasi goreng terenak di Kedawung." Mbah Karmin tersenyum. Wajahnya teduh seperti biasa. "Iya, mumpung isian, jawabnya. "Lungguh disik, tak gawak nasing paling enak." "Ayanak, mumpung masih ada, duduk dulu, tak buatkan yang paling enak." Dari arah belakang, suara sesuatu terdengar seperti air mendidih. Tapi kali ini bukan dari panci, melainkan dari tanah. Bau hangus bercampur amis, menyeruak sebentar, lalu hilang tertiup angin. Warung tetap ramai sampai lewat tengah malam. Tapi anehnya, saat subuh tiba dan Mbah Karmin mulai membereskan wajan, jumlah piring kotor di atas meja selalu ganjil. Tak pernah genap, seolah setiap malam ada satu piring yang tidak benar-benar milik pembeli biasa. Warga sekitar tahu, tapi tak ada yang berani bertanya. Mereka hanya diam, pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak tahu. Karena di desa Kedawung sudah jadi rahasia umum, setiap kali warung Mbah Karmin ramai luar biasa. Pasti esok paginya ada satu orang luar desa yang tidak pulang. Dan malam itu, setelah semua pembeli pergi, Mbah Karmin mematikan lampu Petromaxnya. Ia berdiri di depan warung, menghembuskan asap rokoknya ke udara, lalu menatap ke arah hutan kecil di ujung jalan. "Wis, tak bayar, siji maneh," bisiknya lirih. "Aja ngantin jaluk." Malam di desa Kedawung selalu punya cerita yang gak pernah habis. Terutama kalau sudah lewat tengah malam, saat warung nasi goreng Mbah Karmin masih buka,
padahal semua warung lain sudah tutup. Di sepanjang jalan yang sepi itu, cuma satu tempat yang tetap ramai, diterangi cahaya lampu bohlam kuning yang menggantung di depan warung bambu tua. Dari jauh, aroma nasi gorengnya tercium begitu kuat, seperti sengaja memanggil siapa saja yang lewat untuk mampir. Tapi, kalau diperhatikan baik-baik, ada sesuatu yang ganjil. Bau harum itu bercampur sedikit dengan aroma besi dan amis, kayak darah yang baru saja menetes. Warung itu selalu buka mulai jam 9 malam dan baru tutup menjelang subuh, tepat sekitar jam 4 pagi. Tapi anehnya, gak ada satupun warga yang tahu bagaimana proses persiapannya. Tak pernah ada yang lihat Mbah Karmin datang membawa bahan-bahan. Tak ada pula yang tahu dari mana ia ambil daging atau telur yang selalu segar. Yang jelas, tiap malam warungnya selalu siap, nasi sudah matang, wajan sudah panas, dan pengunjung selalu datang silih berganti. Ada satu hal yang bikin warga makin penasaran. Setiap kali hujan deras mengguyur ke Dawung, warung-warung lain pada tutup, tapi warung Mbah Karmin tetap buka seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan pernah suatu kali, hujan besar disertai petir sampai bikin listrik mati di seluruh desa. Tapi lampu warung Mbah Karmin tetap menyala terang, seperti ada cahaya dari sumber lain. Warga yang lewat malam itu bilang, lampunya bukan kuning seperti biasanya, tapi kemerahan, seperti warna bara api. Embuh, aku kurang ngerti, Cak. Pokok ojo kesana, nenek wes tengah wengi, kata seorang bapak tua bernama Pak Gimin pada anaknya, yang waktu itu pengen beli nasi goreng. Entahlah, pokoknya jangan kesana kalau sudah tengah malam. Tapi tetap saja, rasa penasaran orang lebih besar dari rasa takut. Beberapa pemuda desa pernah iseng ngintip dari jauh, pura-pura nongkrong di depan pos ronda sambil merokok. Dari sana, mereka bisa lihat dapur kecil di belakang warung itu. Biasanya dapur itu gelap, tapi malam itu mereka lihat cahaya merah dari arah sana, seperti ada api unggun kecil. Salah satu dari mereka, Darto, memberanikan diri mendekat sedikit. Ia berjongkok di balik semak dan menatap ke arah dapur. Saat itu ia lihat Mbah Karmin berdiri di depan wajan besar. Tangannya bergerak cepat ngaduk nasi yang tampak merah kehitaman warnanya. Tapi bukan itu yang bikin Darto hampir pingsan. Di belakang Mbah Karmin, terlihat bayangan besar bergerak. Bentuknya mirip manusia, tapi lebih tinggi dan lebih besar, dengan tanduk panjang di kepalanya dan mata merah menyala seperti bara. Bayangan itu berdiri diam, seolah mengawasi. Dan setiap kali Mbah Karmin mengucap sesuatu dalam bahasa yang Darto nggak paham, bayangan itu ikut bergerak pelan, mengangkat tangannya seperti memberi restu. Darto ketakutan setengah mati, langsung lari pulang sambil gemetar. Tapi sejak malam itu, dia nggak pernah lagi berani keluar rumah kalau sudah lewat jam 9 malam. Bahkan saat ada yang tanya apa yang dilihatnya, Darto cuma diam. Katanya, tiap kali dia berusaha cerita, kepalanya langsung sakit dan dadanya sesak. Beberapa warga lain juga pernah mendengar hal-hal aneh dari arah warung itu. Ada suara besi digesek, seperti pisau besar yang diasah terus-menerus. Diselingi suara seseorang yang menangis lirih. Kadang juga terdengar suara langkah kaki berat, seperti ada yang berjalan keliling dapur. Tapi setiap pagi, saat warung sudah tutup dan orang lewat, semuanya tampak biasa saja. Dapur bersih, lantai tanahnya kering, dan tidak ada tanda-tanda aneh. Namun, kalau diperhatikan lebih dekat, selalu ada bekas seperti noda merah tua di dekat selokan kecil di belakang warung. Bau amisnya begitu menyengat, dan anjing-anjing kampung sering menggonggong ke arah itu setiap subuh. Suatu malam, seorang warga bernama Pak Darto, bukan Darto pemuda tadi, tapi yang sudah tua, nekat datang ke warung menjelang tutup. Ia ingin memastikan kabar yang beredar, karena anaknya belum pulang sejak 2 hari lalu, dan terakhir diketahui sedang nongkrong di warung Mbah Karmin. Sot, ia datang. Warung tampak sepi, tidak ada pelanggan, hanya terdengar suara adukan wajan dari belakang. Ia melangkah perlahan, memanggil pelan, Mbah Karmin. Mbah, masih jualan ta? Tidak ada jawaban, hanya suara minyak mendesis dan aroma nasi goreng yang begitu kuat. Pak Darto mendekat ke arah dapur, dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Di atas meja kayu panjang, ada beberapa mangkuk nasi goreng yang sudah disiapkan, tapi daging yang digunakan bukan seperti daging ayam atau sapi. Warnanya agak keunguan, dan baunya aneh. Saat Mbah Karmin membalik tubuhnya, mata tua itu memandang Pak Darto tanpa ekspresi, tapi sorot matanya tajam sekali,
seolah tahu bahwa Pak Darto sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya. "Wis wayahe tutup Pak Darto," katanya pelan. Suaranya berat dan serak. Tanpa sempat menjawab, Pak Darto langsung pamit pergi, tapi langkahnya berat. Ia merasa udara di sekitar warung tiba-tiba dingin dan berat, seperti ada yang menahan tubuhnya. Dari belokong, terdengar suara Mbah Karmin lagi. Kali ini lirih tapi jelas. "Wis, melebu siji. Maneh, sudah masuk satu lagi." Pak Darto menoleh sekilas dan melihat ke arah wajan besar itu. Ia sempat melihat sesuatu yang bergerak di dalamnya, bukan nasi, tapi sesuatu yang mirip tangan manusia tenggelam di antara nasi goreng yang masih mengepul. Sejak malam itu, Pak Darto jatuh sakit, badannya lemah, matanya sayu, dan beberapa kali ia bilang kalau setiap kali tidur, ia selalu mimpi tentang wajan besar dengan tangan-tangan yang bergerak dari dalamnya. Warga lain yang mencoba mencari tahu pun akhirnya diam. Mereka tahu, siapapun yang terlalu banyak tanya soal warung itu, pasti kena musibah. Beberapa nama disebat-sebat hilang tanpa jejak. Setelah terlihat terakhir kali di sana, Rian, mahasiswa yang sempat pingsan di meja makan, tak pernah pulang. Ada juga seorang sopir truk yang biasa mampir tiap malam, tak pernah terlihat lagi sejak seminggu lalu. Polisi sempat datang, tapi setelah periksa sebentar, mereka bilang tidak ada bukti apa-apa. Anehnya, tak satu pun berani menyentuh dapur atau memeriksa bahan makanan Mbah Karmin. Seolah-olah ada kekuatan yang membuat semua orang enggan untuk terlalu jauh ikut campur. Waktu berjalan, tapi cerita itu makin menyebar. Anak-anak kecil di Kedaung sering dilarang main malam dengan ancaman, "Ojo nganti, kowe dolan sakwis Isya, Menko dijupuk Mbah Karmin. Jangan main setelah Isya, nanti kamu diambil Mbah Karmin." Dan anehnya, peringatan itu berhasil. Anak-anak di sana jarang sekali berani keluar malam. Desa itu jadi terasa sunyi setiap lewat jam 9. Namun bagi orang luar yang tak tahu cerita itu, warung Mbah Karmin tetap jadi tempat favorit. Orang datang dari jauh hanya untuk mencicipi nasi goreng legendaris yang katanya punya cita rasa tiada tanding. Mereka tidak tahu bahwa setiap piring nasi goreng yang mereka makan bisa jadi telah diberkati oleh sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Dan setiap kali warung itu menutup menjelang subuh, selalu ada suara lirih dari arah dapur yang hanya bisa didengar kalau kamu cukup dekat, suara seperti bisikan dari dunia lain, memanggil pelen-pelen. "Wis wayahe, nyawa sego, sudah saatnya nyawa nasi." Tidak ada yang tahu pasti apa maksudnya, tapi satu hal jelas, di desa Kedaung, warung itu bukan sekadar tempat makan. Itu adalah tempat di mana batas antara manusia dan makhluk halus sudah lama kabur. Dan setiap nasi goreng yang disajikan di sana mungkin bukan cuma sekadar makanan. Malam itu, udara di desa Kedaung terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan sedikit bau gosong yang entah dari mana asalnya. Di warung kopi depan balai desa, beberapa warga duduk melingkar, ngobrol pelan sambil menyeruput kopi hitam. Tiba-tiba, datang seorang pria paruh baya, berjalan pelan dengan langkah gontai. Bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan matanya terlihat cekung seperti orang yang sudah lama gak tidur. Dia duduk di kursi pojok tanpa bicara, hanya menatap kosong ke arah jalan. Warga yang lain saling pandang, karena wajahnya gak familiar. Salah satu dari mereka, Pak Sastro, akhirnya membuka suara. "Sampean dari mana, Pak? Kok kelihatannya capek banget?" Pria itu mengangkat kepalanya perlahan. Suaranya serak, seperti sudah lama tidak bicara. "Saya, Pak Idi. Dulu saya kerja di warungnya Mbah Karmin." Seketika suasana di warung kopi itu berubah. Semua yang ada di sana langsung terdiam. Nama itu, Mbah Karmin, adalah sesuatu yang jarang disebut dengan suara keras. Warga biasanya cuma menyebutnya dengan sebutan warung seberang sawah atau warung tengah jalan. Tapi malam itu, nama itu diucapkan dengan jelas, dan rasanya seperti menyalakan bara ketakutan di dada semua orang yang mendengar. Paidi menatap mereka satu persatu, lalu menarik napas dalam-dalam. "Warung, bukan warung biasa," katanya dengan nada pelan tapi tegas. "Aku kerja di sana hampir 2 tahun, tapi yang aku lihat, gak semua bisa dijelasin dengan akal." Pak Sastro menelan ludah. "Maksudmu apa, Pak?" "Maksudnya, Mbah Karmin itu." Paidi menatap lantai tanah di bawah kakinya. Tangannya gemetar,
saat mengambil gelas kopi yang disodorkan pemilik warung. Ia meneguk sedikit, lalu melanjutkan dengan suara lirih. Warung itu bukan cuma jual nasi goreng. Setiap malam Jumat Kliwon, Mbah Karmin manggil sesuatu di belakang warung. Dea, Nibatnia, penunggu, dapur. Katanya, makhluk itu yang bantu ngasih rezeki, asal dikasih tumbal. Semua yang ada di situ langsung saling pandang. Beberapa yang tadinya duduk santai, kini tegak menahan rasa penasaran bercampur ngeri. Menurut cerita Paidi, awalnya semua berjalan normal. Waktu itu, ia baru pindah ke Kedawung dan butuh pekerjaan. Ia diterima jadi pembantu dapur di warung Mbah Karmin. Tugasnya sederhana, nyiapin bahan, motong sayur, nyapu, dan cuci piring. Tapi sejak hari pertama, ada hal yang membuatnya merasa nggak enak. Dapur di warung itu nggak pernah sepi. Walau warung sudah tutup, dari dalam selalu terdengar suara. Kayak orang ngobrol pelan, atau suara benda diseret di lantai. Paidi mengira mungkin itu cuma tikus atau suara angin. Tapi suatu malam, saat ia baru mau bersih-bersih dapur setelah semua pelanggan pulang, Mbah Karmin menepuk pundaknya pelan. "Wis lah, kowe pulang sek yo," katanya sambil tersenyum lebar. "Tapi masih banyak yang belum dicuci." "Wis, gak usah iki, dudu wektumu nengka." Sudah, bukan waktumu di sini." Nada suaranya lembut, tapi tatapan matanya aneh. Kosong tapi dalam. Sejak itu, setiap malam Jumat Kliwon, Paidi selalu disuruh pulang lebih cepat. Awalnya ia nggak curiga, sampai suatu kali, ia nekat ngintip dari kejauhan. Malam itu hujan deras. Petir menyambar langit, tapi warung tetap menyala terang. Dari celah dinding bambu belakang, Paidi bisa melihat Mbah Karmin menyalakan dupa dan menaruh sesuatu di atas wajan besar. Ia juga lihat panci besar berisi cairan merah gelap yang terus mendidih tanpa api. Di sekelilingnya ada 4 lilin hitam dan sebuah mangkuk kecil berisi darah ayam. Namun yang bikin bulu kuduk Paidi berdiri adalah saat Mbah Karmin mulai berkomet-kamit dalam bahasa yang gak dimengertinya. Sekilas terdengar seperti bahasa Jawa kuno, tapi eda kote-kota yang asing di telinga. "Melebu, lelembut pawongan, mangan sing wis disuguhake, masuklah roh manusia, makanlah yang telah disuguhkan." Dari wajan itu keluar asap pekat berwarna abu-abu kehitaman, dan dari dalam asap itu tampak bayangan besar berdiri. Matanya merah menyala, dan tubuhnya seolah tidak punya bentuk yang jelas. Makhluk itu menatap ke arah Mbah Karmin, lalu terdengar suara lirih seperti 2 orang sedang bicara pelan. Tapi yang bikin Paidi hampir pingsan adalah bau yang muncul. Bau amis bercampur busuk, seperti daging basi yang terbakar. Sejak malam itu, Paidi mulai takut. Tapi ia masih tetap kerja, karena Mbah Karmin selalu ngasih gaji besar dan makanan gratis. Setiap hari, warung makin ramai. Orang-orang dari luar desa datang karena penasaran dengan nasi gorengnya. Rasanya memang luar biasa. Tapi Paidi perhatiin satu hal aneh. Setiap kali ada pelanggan baru yang datang sendirian, Mbah Karmin selalu memperlakukan mereka berbeda. Ia akan melayani sendiri, senyum terus, dan sesekali menyentuh pundak si pelanggan sambil berbisik kecil. Dan besok paginya, pelanggan itu nggak pernah kelihatan lagi. Paidi awalnya pikir mungkin cuma kebetulan, tapi waktu kejadian itu berulang 3 kali, ia mulai yakin ada yang salah. Yang paling ia ingat adalah malam saat tumbal pertama terjadi di depan matanya. Seorang sopir truk mampir sekitar jam 2 pagi. Orangnya kelihatan lelah, duduk sendirian di pojokan. Mbah Karmin menyajikan sepiring nasi goreng, lalu menatap Paidi sambil berkata pelan, "Endang balik wei. Leh, iki ora wektumu. Cepat pulang saja." "Nah, ini bukan waktumu." Tapi malam itu Paidi nggak langsung pulang. Ia sembunyi di balik rak bumbu. Dari situ ia bisa lihat sopir itu makan dengan lahap. Tapi tiba-tiba tubuhnya kaku. Matanya membelalak, lalu jatuh tersungkur di meja. Nasi goreng di piringnya tumpah ke lantai, dan warna nasinya berubah gelap, seperti basah darah. Mbah Karmin tetap tenang. Ia berdiri, mengangkat tubuh si sopir, lalu menyeretnya ke belakang dapur. Dari sela pintu bambu, Paidi melihat bagaimana tubuh itu diangkat ke atas wajan besar yang sudah disiapkan. Tak ada jeritan, hanya suara bisikan lirih dan percikan minyak panas. Setelah itu Mbah Karmin menatap wajan dan berkata, "Wis, siji maneh, supaya rejeki tetap milih. Sudah, satu lagi,
agar rezeki tetap mengalir. Besok paginya, wajan itu masih terlihat basah, tapi bukan karena saus tomat. Warnanya merah pekat dan baunya sangat menyengat. Sejak itu, Paidi tidak tahan lagi. Ia berhenti kerja dan pergi dari desa tanpa pamit. Tapi meski sudah jauh, setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu mimpi yang sama. Mimpi melihat Mbah Karmin berdiri di depan wajan besar sambil menatapnya dengan mata kosong, lalu berkata, "Isi kowe sing kudum bala, masih kamu yang harus kembali." Setelah mendengar cerita itu, suasana di warung kopi jadi hening. Hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Beberapa orang mulai gelisah. Ada yang menatap ke arah jalan seolah takut Mbah Karmin muncul tiba-tiba. Pak Sastro berdehem pelan. "Terus, sampean balik ke sini mau ngapain?" Paidi menatap kosong ke arah luar jendela. "Saya nggak tahu. Tadi pagi saya bangun di pinggir jalan, tepat di depan warung itu. Padahal saya udah pindah ke Magelang 3 tahun lalu. Tapi entah kenapa saya kayak ditarik buat balik ke sini." Wajahnya makin pucat, tangannya gemetar hebat, sampai gelas kopi di depannya tumpah. Ia menatap warga di sekelilingnya, suaranya mulai bergetar. "Kalian harus tahu, Mbah Karmin udah nggak kayak dulu. Dia bukan manusia lagi. Aku lihat sendiri terakhir kali dia tersenyum, matanya bukan hitam, tapi merah. Dan waktu dia ketawa, dari mulutnya keluar asap hitam." Beberapa warga langsung berdiri. Sebagian berusaha menenangkan, tapi sebelum sempat melanjutkan cerita, Paidi tiba-tiba terbatuk keras. Dari mulutnya keluar darah segar. Ia menunduk, tubuhnya menggigil hebat, lalu jatuh ke lantai. Semua orang panik, berusaha menolong, tapi Paidi sempat berbisik sebelum napasnya berhenti. "Hati-hati, malam iki, Jumat Kliwon." Kalimat itu membuat semua orang membeku. Mereka baru sadar, malam itu memang Jumat Kliwon. Dan dari arah utara desa, samar-samar terlihat cahaya merah menyala, tepat dari arah warung nasi goreng Mbah Karmin. Malam itu, tidak ada satupun warga Kedaung yang berani keluar rumah. Tapi beberapa orang bersumpah mendengar suara seseorang tertawa pelan dari arah warung. Diikuti aroma nasi goreng yang tiba-tiba, malam itu terasa begitu panjang dan dingin. Angin berhembus pelan dari celah dinding bambu, membawa aroma tanah basah bercampur dengan bau amis yang menusuk hidung. Rian terbangun dengan napas tersengal. Matanya berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan yang menyelimuti ruangan. Suara tetesan air dari lengket-lengket terdengar jelas di telinganya, membuat suasana semakin mencekam. Kepalanya terasa berat, pandangannya buram. Ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya terasa kaku seperti diikat sesuatu. Perlahan ia mulai sadar ia sedang berbaring di lantai tanah yang dingin dan lembab. Tangannya kaku di sisi tubuh, dan setiap kali ia mencoba menggerakkan jari, rasanya seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Cahaya remang dari lampu minyak di sudut ruangan menyoroti dinding bambu yang penuh noda merah tua. Bau amis di sana begitu pekat, membuat perut Rian terasa mual. Saat matanya menatap ke arah depan, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di tengah ruangan, berdiri sebuah wajan besar dari besi hitam. Wajan itu tidak diletakkan di atas kompor tapi dilanti, dan di dalamnya tampak cairan kental berwarna merah gelap yang terus mendidih. Tanpa api di bawahnya, Rian menggigil. Ia tahu tempat ini adalah dapur belakang warung Mbah Karmin. Tapi kali ini berbeda. Dapur itu bukan lagi tempat masak seperti biasanya. Dindingnya penuh dengan simbol aneh, ditulis dengan arang dan darah. Di pojok ruangan ada sesajen berisi bunga, kantil, potenggan iom, dan beberapa benda yang terlihat seperti rambut manusia. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan mendekat. Dari balik tirai kain kotor yang menggantung di depan dapur, muncul sosok Mbah Karmin. Tubuhnya terlihat lebih bungkuk dari biasanya. Wajahnya pucat keabu-abuan, dan matanya merah menyala seperti bara api. Di tangannya, ia memegang sesuatu yang tampak seperti buku lusuh dengan tulisan kuno di dalamnya. Suara Mbah Karmin pelan, tapi menggema ke seluruh ruangan. "Nyawamu kanggo rezekiku, Cah Nom. Nyawamu untuk rezekiku, anak muda." Kata-kata itu diucapkan dengan begitu lembut, tapi membuat bulu kuduk Rian berdiri. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya seolah terkunci di tenggorokan. Hanya napas cepat dan suara detak jantungnya yang terdengar di telinganya sendiri. Ia ingin bergerak, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Mbah Karmin mulai menaburkan sesuatu ke dalam wajan besar itu.
Setiap kali bubuk itu jatuh ke cairan merah, terdengar suara mendesis dan muncul asap hitam pekat yang berputar di udara. Dari dalam asap itu, terdengar bisikan-bisikan aneh suara. Banyak orang berbicara bersamaan. Pelan tapi jelas seperti suara dari dunia lain. Rian mencoba menoleh, tapi di sampingnya ia melihat sesuatu yang membuat matanya membesar ketakutan. Ada beberapa tubuh lain yang juga terbaring di lantai. Sebagian masih bergerak lemah, sebagian lagi diam tak bernyawa. Wajah-wajah mereka terlihat pucat, dan di lehernya ada bekas goresan merah panjang seperti cakaran. Suara Mbah Karmin makin keras, membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno yang Rian tak mengerti. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat udara di ruangan itu semakin berat. Rian bisa merasakan hawa panas dan dingin bercampur menjadi satu. Asap hitam mulai turun dari lenggit-lenggit dan membentuk sesuatu di atas wajan besar itu. Dari dalam cairan merah, mengkiol tangan-tangan hitam yang berasap. Tangan itu kurus panjang, jari-jarinya runcing seperti tulang. Mereka bergerak perlahan, meraih ke arah tubuh Rian. Saat satu tangan menyentuh kakinya, Rian merasa seperti terbakar dari dalam. Panas, menyakitkan, tapi tubuhnya tak bisa menjerit. Ia hanya bisa menatap dengan mata terbuka lebar. Air matanya menetes tanpa bisa ia kendalikan. Wiswayahe, suara Mbah Karmin terdengar lagi. Iki kanggo sedulurku sing ono ngisor lemah. Sudah waktunya. Ini untuk saudaraku yang ada di bawah tanah. Tangan-tangan hitam itu semakin banyak, kini keluar dari berbagai arah wajan. Mereka seperti berebut menarik tubuh-tubuh di sekitarnya satu persatu. Rian menatap ngeri saat salah satu tubuh di sebelahnya, seorang pria muda yang tak dikenalinya, ditarik masuk ke dalam wajan. Tubuhnya melengkung seperti terisap ke dalam lubang gelap. Cairan merah itu bergolak kuat, dan dari dalamnya terdengar suara jeritan tertahan. Rian mencoba menutup matanya, tapi tidak bisa. Ia hanya bisa melihat semuanya dengan jelas. Mbah Karmin berdiri di depan wajan. Matanya menatap lurus ke arah Rian. Senyumannya perlahan merekah, tapi senyum itu bukan senyum manusia biasa. Bibirnya robek melebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang tidak semestinya dimiliki manusia. Dari sela bibirnya keluar asap tipis berwarna hitam. Wis tak bilang le, katanya pelan. Sopo wasing manggon nangkin, ora aiso metu sembarangan. Sampean saiki di bagianku. Sudah ku bilang nak, siapapun yang makan di sini tidak bisa pergi begitu saja. Kamu sekarang jadi bagianku. Cairan merah di dalam wajan kini bergolak semakin keras. Suaranya seperti ribuan bisikan sekaligus. Asap hitam naik semakin tinggi, membentuk sosok besar di belakang Mbah Karmin. Sosok itu memiliki kepala dengan dua tanduk panjang. Tubuhnya hitam berasap dan matanya menyala terang. Ia menunduk seolah menerima persembahan dari Mbah Karmin. Rian mulai merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Dari ujung kaki ke kepala, ia seperti kehilangan kendali. Ia bisa merasakan sesuatu menariknya perlahan ke arah wajan. Kakinya terasa berat, tubuhnya seolah diseret oleh kekuatan yang tak kasat mata. Ia berusaha menahan dengan segala tenaga, tapi semakin melawan. Semakin kuat tarikan itu. Dalam ketakutan yang luar biasa, Rian berusaha berdoa dalam hati. Tapi setiap kali ia mencoba menyebut nama Tuhan, suara di kepalanya tergantikan oleh bisikan lain. Suara itu berat, dalam, dan mengancam. Ora, ana Gusti, nang kene, mong aku sing maringi urip, lan nyabut nyawa. Tidak ada Tuhan di sini. Hanya aku yang memberi hidup dan mencabut nyawa. Mbah Karmin menunduk dalam-dalam di depan sosok besar itu. Ia mengambil mangkuk kecil berisi cairan hitam dari samping wajan, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi sambil berseru, rezekiku saka nyawane, dagingnya dari sego, getihnya dari rasa. Rezekiku dari nyawanya, dagingnya jadi nasi, darahnya jadi rasa. Seketika ruangan itu berguncang. Lampu minyak di sudut ruangan padam, menyisakan cahaya merah pekat dari wajan yang semakin panas. Suhu di dalam ruangan naik drastis, membuat napas Rian terasa sesak. Ia merasa seperti berada di dalam neraka yang sebenarnya. Dari dalam asap tebal, terdengar jeritan yang bukan hanya berasal dari satu orang. Jeritan itu bertumpuk, seolah suara puluhan orang yang pernah menjadi korban. Rian menangis dalam diam, berharap semuanya segera berakhir. Tapi tangan-tangan hitam itu kini sudah mencapai dadanya. Ia bisa merasakan yari-yari dingin itu menembus kulitnya.
Tiba-tiba, dari arah luar dapur terdengar suara keras, suara pintu didobrak. Suara itu seperti membuat semuanya berhenti sesaat. Asap hitam berhenti berputar, dan Mbah Karmin menoleh cepat ke arah pintu. Dari celah kecil, cahaya obor menerobos masuk. Terdengar suara beberapa orang berteriak dari luar. "Mbah Karmin, buka pintunya!" Senyum Mbah Karmin perlahan berubah jadi tatapan marah. Ia menatap ke arah Rian, lalu berbisik pelan, "Dureng weai, kau lunga, Kenong. Belum waktunya kau pergi, anak muda." Dengan cepat ia menepuk dada Rian. Dan seketika pandangan Rian gelap total. Suara teriakan dari luar makin keras. Disusul suara benda pecah dan langkah kaki berlari. Tapi bagi Rian, semuanya sudah menghilang. Ia tenggelam dalam kegelapan, hanya menyisakan satu suara di telinganya. Suara Mbah Karmin tertawa pelan, bercampur dengan bisikan ribuan suara lain yang datang dari dalam wajan. Malam itu, warga desa Kedawung yang berani datang ke warung itu hanya menemukan dapur kosong. Tidak ada Mbah Karmin, tidak ada pelanggan, hanya wajan besar yang masih panas dan bau amis darah yang begitu kuat memenuhi udara. Di lantai, mereka menemukan sepotong kain milik Rian, basah dan lengket oleh cairan merah yang sudah mulai mengering. Sejak malam itu, tak ada yang tahu kemana Mbah Karmin pergi. Tapi warga sering bilang, tiap malam Jumat Kliwon, dari arah bekas warung itu, masih terdengar suara wajan yang diaduk dan aroma nasi goreng yang menyebar lewat angin malam. Dan kadang, kalau kamu cukup nekat datang ke sana, kamu bisa dengar suara lirih dari arah dapur yang kosong. Wis wahi manggen, sego anyar, wis disuguhake. Sudah waktunya malam-malam di desa Kedawung. Setelah menghilangnya Mbah Karmin terasa berbeda. Angin yang dulu membawa aroma nasi goreng gurih dari warungnya kini berhembus membawa hawa dingin dan sunyi yang sulit dijelaskan. Warung nasi goreng Mbah Karmin yang dulu selalu ramai pembeli, kini berdiri sepi di pinggir jalan desa dengan pintu tertutup rapat dan lampu gantung yang bergoyang. Perlahan, setiap kali angin lewat, sudah 3 hari, bercerit-turit warung itu tidak buka. Biasanya, menjelang jam 9 malam, suara wajan beradu dengan sodet besi sudah terdengar sampai ke ujung jalan. Tapi sekarang, tidak ada suara apapun, hanya derit tiang bambu dan suara serangga malam. Warga mulai bertanya-tanya, tapi tak satu pun berani mendekat ke sana. Malam terakhir sebelum warung itu benar-benar tutup, beberapa orang desa mengaku mendengar sesuatu dari arah warung. Seorang pemuda bernama Narto yang rumahnya hanya 2 rumah dari sana bercerita, malam itu sekitar jam 12, ia sedang mengambil air di sumur belakang. Tiba-tiba, dari arah warung terdengar suara jeritan panjang, seperti jeritan orang kesakitan. Suara itu hanya sekali, tapi keras sekali, memecah keheningan malam. Lalu disusul suara benda berat jatuh, dan setelah itu, senyap total. Keesokan paginya, warga berbandong-bandong datang ke warung. Mereka menemukan pintu warung tidak terkunci. Tapi begitu dibuka, udara di dalamnya terasa berat dan pengap. Bau anyir darah langsung menyeruak dari arah dapur. Wajan besar masih ada di tempatnya, tapi warnanya kini kehitaman, seperti terbakar dari dalam. Di lantai dapur, mereka melihat sesuatu yang membuat semua mundur beberapa langkah, sebuah lingkaran besar dari darah kering. Dan di tengahnya ada tulisan aksara Jawa yang berwarna lebih gelap, seperti baru saja dibuat. Tulisan itu sulit dibaca, tapi seorang warga tua, Mbah Wiryo, yang masih paham sedikit tentang tulisan kuno berkata pelan, "Iki dudu tulisan biasa, iki tulisan panggilan roh." Di sebelah lingkaran itu, mereka menemukan dompet kulit berwarna coklat dan sebuah jaket hitam yang masih basah, meneteskan cairan merah ke lantai. Setelah diperiksa, di dalam dompet itu ada kartu identitas dengan nama yang membuat semua warga terdiam. Rian, mahasiswa yang beberapa malam lalu sempat makan di warung itu, dan kabarnya belum kembali ke kosannya. Warga desa mulai ketakutan. Ada yang bilang Mbah Karmin dibawa makhluk halus karena gagal melakukan ritual. Ada juga yang bilang dia menghilang bersama korbannya, tapi tidak ada yang berani memastikan. Kepala desa sempat memanggil beberapa warga untuk membantu membersihkan warung itu. Tapi setiap kali mereka masuk, perasaan aneh langsung menyelimuti, seperti ada yang mengawasi dari kegelapan. Sore hari itu, langit Kedawung mendung, awan menggantung rendah,
dan angin berhembus membawa debu dari jalanan desa. Beberapa warga yang lewat depan warung mengaku melihat sesuatu di balik jendela kaca warung yang buram, bayangan seseorang berdiri di dalam, menatap keluar tanpa bergerak. Tapi saat mereka mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja. Sejak hari itu, tak ada yang berani lewat depan warung saat malam. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain petak umpet di sekitar sana pun dilarang oleh orang tua mereka. Aja liwat kono yen bengile, ana singisi ngaduk segoneng kono, kata para orang tua menakuti anak-anaknya. Jangan lewat sana kalau malam, nak. Masih ada yang mengaduk nasi di situ. Beberapa minggu kemudian, seorang penjual keliling yang biasa lewat jalan itu saat dini hari bercerita bahwa dia mencium bau nasi goreng yang sangat harum dari arah warung. Harum banget, sampai bikin lapar, katanya sambil gemetar. Tapi waktu aku nengok ke arah warung lampunya mati, pintunya juga masih dikunci. Tapi jelas banget, aku dengar suara sodet besi beradu dengan wajan. Semakin lama semakin banyak yang mengaku mengalami hal aneh di sekitar bekas warung itu. Ada yang mendengar suara orang tertawa pelan di tengah malam. Ada yang melihat cahaya merah samar dari dalam dapur. Dan ada pula yang merasa dicolek seseorang saat lewat di depan warung. Tapi yang paling sering terdengar adalah suara lembut dari dalam. Suara seperti seorang perempuan tua yang memanggil pelan, "Mas, tambah pedes, ta?" Suara itu begitu jelas, seolah berasal dari jarak sangat dekat. Tapi setiap kali seseorang mencoba melihat ke dalam, tidak ada siapa-siapa. Beberapa orang desa mencoba mengundang seorang ustaz dari luar daerah untuk membersihkan tempat itu. Malam ketika ustadz itu datang, warung dikelilingi oleh warga yang ingin tahu. Dengan membawa air doa dan dupa, ustadz itu masuk ke dalam warung. Dari luar, warga hanya bisa menunggu. Selama beberapa menit pertama, semuanya berjalan tenang. Tapi tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam suara, seperti wajan dilempar dan teriakan dari ustaz itu sendiri. Beberapa warga berlari masuk, tapi ketika mereka mendobrak pintu, ustadz itu sudah tergeletak di lantai dapur dengan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar, matanya terbuka lebar menatap langit-langit, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Di depan tubuhnya, wajan besar itu bergerak sedikit, seperti ada sesuatu di bawahnya yang hidup. Warga panik dan menarik ustaz itu keluar. Butuh waktu lama sebelum ia sadar, dan saat akhirnya bisa bicara, kata-kata pertamanya hanya satu. Lirih tapi jelas, "Warinsi." Warung itu masih hidup. Setelah kejadian itu, kepala desa memutuskan untuk menutup warung itu selamanya. Pintu dan jendela dipaku rapat, dan di depannya dipasang papan bertuliskan, "Dilarang masuk." Tapi, entah kenapa, setiap kali papan itu dipasang, keesokan harinya selalu jatuh sendiri. Orang-orang mulai menganggap tempat itu angker. Bahkan ayam pun enggan lewat di depannya, seolah merasakan sesuatu yang tak terlihat. Saat malam tiba, kadang terlihat bayangan seseorang duduk di kursi paling depan. Kursi yang dulu sering dipakai pelanggan menunggu pesanannya. Bayangan itu duduk diam, lalu hilang perlahan begitu didekati. Suatu malam, seorang pengendara motor yang melintas dari luar desa berhenti di depan warung karena motornya tiba-tiba mogok. Ia mencoba menstarter berkali-kali, tapi mesin tak menyala. Saat sedang berjongkok memperbaiki rantai motornya, ia mencium aroma nasi goreng yang luar biasa harum. Ia menoleh ke arah warung dan melihat cahaya redup di dalam, seperti lampu minyak yang menyala. Di balik jendela, ia melihat siluet seseorang sedang mengaduk wajan besar. Wah, ada yang buka ternyata, pikirnya. Ia mendekat sambil mengetuk pintu pelan. "Bu, nasi goreng satu, ya," katanya setengah bercanda. Tak ada jawaban, tapi dari dalam terdengar suara sodet beradu lagi, cepat dan ritmis. Ia merasa aneh, tapi bau harum itu semakin kuat. Beberapa detik kemudian, suara lembut terdengar dari dalam. Suara seorang perempuan tua dengan logat Jawa halus, "Mas, tambah pedes, ta?" Pengendara itu tertawa kecil. "Gak usah, Bu, biasa aja," katanya. Tapi begitu ia mengucapkan itu, suara dari dalam berhenti. Senyap, tidak ada lagi suara sodet. Tidak ada suara langkah, hanya keheningan. Ia menatap jendela, dan di kaca yang buram itu, tiba-tiba muncul bayangan wajah seorang perempuan tua, menatapnya dari jarak sangat dekat. Wajah pucat dengan mata merah menyala dan senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Pengendara itu menjerit dan langsung kabur, meninggalkan motornya begitu saja di depan warung. Besok paginya,
Warga menemukan motornya masih di sana. Kuncinya masih tergantung, tapi orangnya tidak pernah ditemukan. Sejak malam itu, aroma nasi goreng semakin sering tercium dari arah warung. Kadang warga yang tengah malam keluar rumah karena haus atau ke kamar mandi bisa mencium aromanya lewat jendela. Harumnya menggoda, membuat perut lapar, tapi sekaligus membuat jantung berdebar. Mbah Wiryo pernah berkata pelan suatu malam kepada tetangganya, "Warung iku dudu warung meneh, iku wis dadi panggonan antarane donya awek dulan, donya liane." Warung itu bukan warung lagi, itu sudah jadi tempat antara dunia kita dan dunia lain. Kata-kata itu terbukti benar, karena sejak hari itu, tak ada satupun yang berani menyentuh warung itu lagi. Setiap yang mencoba entah dengan niat iseng, atau karena ingin memperbaiki selalu sakit tanpa sebab, atau mimpi buruk selama berhari-hari. Dan sampai sekarang, setiap malam Jumat Kliwon, di antara hembusan angin dingin dan suara jangkrik yang lirih, dari arah bekas warung Mbah Karmin, masih terdengar suara lembut yang sama. Seperti seseorang yang masih setia menunggu pelanggan datang. "Mas, tambah pedes tak?" "Konon, kalau kamu menjawab pertanyaan itu, kamu gak akan pernah bisa pulang lagi." Malam itu, suasana desa Kedaung terasa berbeda. Jalanan yang biasanya sepi kini sedikit lebih ramai, karena kabar bahwa warung nasi goreng Mbah Karmin dibuka lagi, meski dengan pemilik baru. Orang-orang penasaran, beberapa yang dulu pernah makan di sana, ingin membuktikan apakah nasi gorengnya tetap seenak dulu. Bahkan yang tinggal jauh dari desa, sengaja pulang untuk mencoba. Pemuda itu, Andra namanya, terlihat santai, tapi ada aura aneh yang membuat orang-orang menoleh lebih dari sekali saat dia melangkah masuk ke warung. Rambut gondrongnya sedikit kusut, tapi wajahnya tampak biasa saja, tersenyum ramah pada pembeli. Ia mengaku dapat izin dari keluarga Mbah Karmin untuk meneruskan usaha nasi goreng legendaris itu. Awalnya, warga yang lama tinggal di desa dan pernah tahu rahasia gelap warung itu merasa lega. "Mungkin saiki kabeh wis aman," gumam Mbah Sastro dalam hati. Mungkin sekarang semuanya sudah aman. Malam pertama Andra buka, warung tetap ramai. Bau harum nasi goreng menyebar ke seluruh jalan depan warung, sama seperti dulu. Anak-anak muda, sopir truk, sampai orang-orang dari desa lain datang. Andra tampak cekatan mengaduk wajan, menambahkan bumbu, dan sesekali menatap pelanggan dengan senyum tipis. Tak ada yang mencurigai hal aneh. Bahkan rasa nasi gorengnya luar biasa, persis seperti yang dulu diceritakan orang. Tetapi malam itu, ada satu hal yang membuat beberapa orang mulai gelisah. Seorang pria muda datang sendirian, duduk di pojokan, memesan seporsi nasi goreng pedas. Ia terlihat lelah, matanya setengah terpejam, seperti baru menempuh perjalanan jauh. Andra melayani dengan ramah, menaruh sepiring nasi goreng di depannya, dan berkata pelan, "Hati-hati panas." "Ya, Mas." Suara itu biasa, tapi ada nada yang aneh lebih dingin daripada biasanya. Tak lama setelah pria itu mulai makan, beberapa orang memperhatikan ada perubahan. Pria itu tampak kaku, napasnya tersengal, dan matanya membelalak. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya seperti ditahan sesuatu yang tak terlihat. Beberapa pengunjung berteriak, mencoba menolong, tapi sebelum ada yang sempat mendekat, pria itu hilang begitu saja. Kursi yang ia duduki kosong, piringnya juga lenyap, seolah tak pernah ada. Warga yang menyaksikan terdiam, takut bicara, mulut mereka kering, jantung berdebar kencang. Mereka menatap Andra dengan saksama. Awalnya wajah pemuda itu tetap tenang, tersenyum tipis. Tapi ketika lampu redup menyorot ke matanya, beberapa warga menjerit pelan. Di dalam sorot matanya, ada cahaya merah kecil yang berkilat, seperti bara api tersembunyi. Sorot itu hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat siapapun yang menatapnya merasa takut tanpa sebab yang jelas. "Iki, ora mungkin," gumam seorang warga tua, Pak Wiryo, sambil menutupi mulutnya. "Ini tidak mungkin." Sejak malam itu, desas-desus mulai menyebar. Beberapa orang yakin Mbah Karmin tidak benar-benar pergi. Rohnya mungkin masih tinggal di warung itu, dan entah bagaimana ia menemukan wadah baru tubuh Andra. Orang-orang
yang memperhatikan pemuda itu berkata, ada sesuatu di gerakannya yang berbeda. Saat ia mengaduk wajan, gerak tangannya halus tapi terlalu presisi, seperti digerakkan oleh kekuatan lain. Saat ia tersenyum pada pelanggan, senyum itu hangat tapi sekaligus menyeramkan, seolah ada sesuatu yang mengintai di baliknya. Beberapa warga yang berani mengamati dari luar pada malam Jumat Kliwon melaporkan hal yang lebih mengerikan. Dari jendela warung, mereka melihat Andra menunduk di depan wajan besar, mengangkat sendok kayu, dan mulai membaca mantra lirik. Suara itu hampir tak terdengar, tapi cukup bagi telinga orang yang fokus mendengarnya. Lalu, dari wajan muncul asap hitam yang perlahan membentuk bayangan. Bayangan itu seolah menunggu sesuatu. Salah seorang saksi, Narto, menceritakan dengan suara gemetar, Akundelo, tangan-tangan hitam metu saka wajan, terus narik barang-barang sing ana ing lantai. Aku mong bisa ndeleng setitik, banjur aku lunga, soale atiku kerasa embledak. Aku melihat tangan-tangan hitam keluar dari wajan, lalu menarik barang-barang yang ada di lantai. Aku hanya bisa melihat sedikit, lalu aku pergi, karena hatiku terasa meledak. Keesokan harinya, beberapa warga yang nekat datang lebih pagi menemukan bekas yang membuat bulu kuduk meremang. Lantai dapur bersih, wajan besar terlihat kosong, tapi ada bekas noda merah samar di sudut. Dan beberapa piring yang dulu berisi nasi goreng tampak tergeser sendiri. Bahkan beberapa alat masak seperti sendok dan wajan kecil tampak berantakan tanpa jejak orang menyentuhnya. Cerita itu menyebar cepat. Orang-orang yang datang ke warung mulai merasa tidak nyaman. Beberapa pembeli merasa ada yang menatap dari belakang saat mereka makan. Kadang terdengar suara bisikan pelan, seperti seseorang bertanya, "Mas, tambah pedas, tak?" Suara itu sama persis dengan yang dulu terdengar saat Mbah Karmin masih ada. Tapi yang membuat merinding, suaranya kini terdengar dari dekat Andra, bukan dari dapur. Sementara itu, Andra sendiri tidak pernah mengakui apapun. Ia tetap tersenyum ramah di depan pelanggan. Tapi orang-orang mulai melihat hal-hal kecil yang aneh. Saat ia membalik nasi goreng di wajan, bayangan merah kecil sesekali muncul di mata kiri atau kanannya. Saat ia mengambil piring dari pelanggan, tangan-tangannya terkadang menahan sejenak, seperti sedang merasakan sesuatu yang tidak kasat mata. Beberapa anak muda yang berani merekam suasana warung dengan kamera ponsel melaporkan hal yang menakutkan. Saat mereka memutar rekaman di rumah, terlihat Andra menoleh ke arah kamera, matanya memancarkan cahaya merah sekilas. Dan di belakangnya muncul bayangan besar yang tak berbentuk jelas, tanduk panjang dan mata merah menyala. Mereka hampir pingsan melihatnya. Desus-desus semakin kuat bahwa warung itu bukan lagi sekadar tempat makan. Warga tua mulai memperingatkan anak-anaknya agar jangan pergi ke warung itu sendirian. Aja seneng mangan diu le, sing mangan diu, kadang ora bali, kata mereka sambil menunjuk ke arah warung. Jangan senang makan sendiri, nak. Yang makan sendiri kadang tidak kembali. Suatu malam Jumat Kliwon, suasana paling mencekam terjadi. Angin berhembus kencang, dan cahaya lampu jalan bergoyang-goyang. Beberapa warga yang penasaran mencoba mengintip dari balik jendela rumahnya. Mereka melihat Andra berdiri di dapur, mengaduk wajan besar, membaca mantra dengan suara lirih. Sementara asap hitam pekat keluar membentuk bayangan menyeramkan. Dari wajan itu, terdengar suara gemerisik, seperti ribuan makhluk kecil bergerak di dalamnya. Seorang anak muda yang nekat datang, mencoba menanyakan langsung ke Andra, "Mas, ini nasi gorengnya enak banget, tapi apa benar yang terdengar dulu itu nyata?" Andra tersenyum tipis, menatap lurus ke matanya, dan dengan suara pelan tapi tegas, berkata, "Sampean orang ngerti, opo sing lagi kedadean kene, nanging saiki sampean wis melebu ing kritaku. Kamu tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Tapi sekarang kamu sudah masuk ke ceritaku." Anak muda itu gemetar, dan seketika merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia menoleh ke wajan, dan sesaat bayangan hitam besar itu menatapnya dengan mata merah menyala. Dengan cepat, ia berbalik dan berlari tanpa menoleh lagi. Tapi dari arah belakang terdengar tawa lirih yang menyeramkan. Sejak malam itu, semua yang tinggal di desa Kedaung sepakat warung itu tidak pernah lagi dianggap biasa. Bahkan yang datang sekadar membeli nasi goreng selalu merasa ada yang mengawasi. Warga semakin yakin bahwa Mbah Karmin memang belum pergi. Dan entah bagaimana, roh atau kekuatannya kini menumpang di tubuh Andra.
Bahkan orang yang baru pertama kali datang merasa ada yang memanggil mereka dari dalam wajan besar itu. Meski tidak terlihat, bau harum nasi goreng tetap memikat. Tapi semakin lama semakin menyeramkan. Dan setiap kali ada yang menoleh lebih dekat ke mata Andra, sorot merah itu selalu menatap balik, seperti memperingatkan, warung ini bukan tempat main-main. Seiring berjalannya waktu, warung tetap ramai. Tapi mereka yang pernah melihat mata Andra, atau bayangan di wajan, tak pernah lagi sama. Ketakutan selalu menyelimuti mereka saat melewati warung. Aroma nasi goreng menggoda tetap ada. Tapi setiap orang yang terlalu penasaran selalu merasa ada yang mengikuti, menunggu, atau mungkin siap untuk memanggil mereka kembali ke wajan yang tak pernah kosong. Dan sampai sekarang, di desa Kedawung, anak-anak yang lahir setelah semua kejadian itu tetap diberi peringatan oleh orang tua mereka. Yen sampean mangan neng kono, oho manggendu, lan ojo lali meripatmu. Jika kamu makan di sana, jangan makan sendiri. Dan jangan lupa matamu. Warung nasi goreng Mbah Karmin sudah punya pemilik baru. Tapi yang jelas, roh Mbah Karmin belum pergi. Ia hanya pindah tubuh dan kini menunggu mangsa berikutnya. Telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik. Selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggoiters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.